Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Universitas Dinamika Surabaya akan menerangkan tentang marketing in the global firm dari mata kuliah bisnis internasional. Di sini saya dari kelompok 6, ada saya sendiri Muhammad Purnadansyah, yang kedua ada Patrick, yang ketiga ada Ilham. Di bab ini menerangkan apa saja di dalamnya. Yang pertama ada global market segmentation, yang kedua standardization and adaptation of international marketing, yang ketiga global branding and product development, yang keempat international pricing, yang kelima international marketing communication, yang keenam international distribution. Yang pertama ada global market segmentation. Global marketing strategy yaitu suatu rencana tindakan yang dapat mengarahkan perusahaan dalam satu, mempromosikan diri dan penawarannya, yang kedua menyasar segmen global, dan yang ketiga merancang elemen program pemasaran berbasis global. Global market segment adalah sekelompok pelanggan yang berbagi karakteristik umum di banyak pasar nasional perusahaan pembeli ini dengan program pemasaran yang relatif seragam. Global positioning strategy adalah strategi di mana penawaran perusahaan diposisikan setara di benak pembeli di seluruh dunia. Standardization and adaptation of international marketing. Yang pertama ada adaptation, adalah upaya perusahaan untuk memodifikasi elemen program pemasaran internasional untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan tertentu di pasar tertentu. Yang standardization, upaya perusahaan untuk membuat elemen program pemasaran seragam dengan maksud untuk menargetkan seluruh wilayah negara atau bahkan pasar global dengan produk atau jasa yang serupa. Namun strategi seperti itu biasanya sulit untuk dilakukan. Next. Selanjutnya, firms prefer standardization, yang artinya banyak perusahaan itu lebih memilih standarisasi daripada adaptasi. Mengapa? Karena adaptasi itu mahal, mungkin memerlukan perubahan substansial pada produk, operasi manufaktur, penetapan harga yang bisa jadi lebih rendah, dan adanya biaya distribusi dan komunikasi pemasaran. Biaya juga bertambah di banyak pasar nasional. Dengan demikian, manajer biasanya melakukan kesalahan di sisi standarisasi, yaitu hanya dengan mengadaptasi elemen program pemasaran hanya jika diperlukan saja. Atau perusahaan mengejar strategi regional di mana elemen program pemasaran dirumuskan untuk mengeksploitasi kesamaan di beberapa wilayah geografis, bukan di seluruh dunia. Selanjutnya, global branding. Global branding yang kuat itu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemasaran. Bisa memfasilitasi kemampuan untuk mengenakan harga premium, meningkatkan daya ungkit perusahaan dengan pengecer, merangsang loyalitas merek, dan menginspirasi kepercayaan dan keyakinan pada produk. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan international pricing. Ada 4. Yang pertama, sifat produk atau industri produk yang terspesialisasi atau sangat maju, atau industri dengan sedikit pesaing, yaitu dapat memfasilitasi pendapatan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, ada lokasi fasilitas produksi, menempatkan manufaktur di dekat pelanggan atau di negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Yang ketiga, ada jenis sistem distribusi saluran di beberapa negara. Ini sangat kompleks. Beberapa distributor menaikkan harga secara substansial. Dan yang keempat, pertimbangan pasar luar negeri, seperti daya beli lokal dan infrastruktur distribusi juga merupakan faktor yang besar. Selanjutnya ada 3 strategi pricing atau penentuan biaya. Penetapan harga plus biaya yang kaku, yaitu menetapkan harga tetap untuk semua pasar ekspor dengan menambahkan persentase tetap pada harga domestik untuk mengkompensasi biaya tambahan melakukan bisnis di luar negeri. Yang kedua ada penetapan harga biaya plus yang fleksibel,
yaitu menetapkan harga untuk mengakomodasi pasar lokal dan kondisi persaingan, seperti daya beli pelanggan, permintaan, dan harga pesaing. Yang ketiga ada penetapan harga tambahan, yaitu menetapkan harga untuk menutup biaya variabel, bukan biaya tetap. Perusahaan berasumsi bahwa biaya tetap sudah dibayar dari penjualan di negara asal perusahaan atau negara lain. Berikutnya ada strategi combat international price escalation, atau artinya strategi untuk memerangi harga di skala internasional. Di sini ada 5 poin strateginya. Yang pertama yaitu mempersingkat saluran distribusinya. Yang kedua, mendesain ulang produk dan menghapus fitur-fitur yang mahal. Yang ketiga, mengirimkan produk yang belum dirakit atau sebagai bagian dari komponen tersebut yang memenuhi syarat tarif impor yang lebih rendah. Yang keempat, untuk mengklasifikasi ulang produk menggunakan klasifikasi tarif yang berbeda agar bisa memenuhi syarat tarif yang lebih rendah. Yang kelima, memindahkan produksi atau sumber ke negara lain guna memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah atau mata uang yang lebih menguntungkan. Selanjutnya ada transfer pricing atau harga transfer di skala internasional. Penetapannya berdasarkan harga produk antara produk jadi yang dipertukarkan atau ditetapkan berdasarkan produk jadi dan yang telah dipertukarkan antara anak perusahaan tersebut di keluarga perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk memulangkan keuntungan dari negara-negara yang membatasi multinational entrepreneur atau enterprise untuk guna mengambil pendapatan mereka keluar dari negara tersebut. Yang ketiga, juga digunakan untuk menggeser laba di daerah pajak perusahaan yang sangat tinggi menjadi pajak perusahaan yang rendah, sehingga bisa meningkatkan laba seluruh perusahaan. Selanjutnya adalah the favored subsidiary is likely to be in a country with, atau negara-negara yang produknya disukai di negara tersebut, yaitu maksudnya produk-produk dari perusahaan-perusahaan keluarga, dan nantinya diukur berdasarkan 6 poin berikut ini. Yang satu, poin pertama yaitu diukur dari tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah. Yang kedua, dari tarif tinggi untuk produk yang bersangkutan. Yang ketiga, berdasarkan aturan akuntansi yang menguntungkan untuk menghitung pendapatannya. Yang keempat, stabilitas politik di negara tersebut. Yang kelima, sedikit atau tidak ada batasan pada repatriasi laba tersebut. Yang keenam, berdasarkan kepentingan strategis bagi multinational enterprise. Dan di sini juga ada global account management. Di sini kita bisa mengetahui yaitu bagaimana cara melayani pelanggan global utama dengan cara yang konsisten dan standar dimanapun mereka beroperasi, serta Walmart akan mengharapkan layanan yang konsisten termasuk harga yang seragam untuk produk yang sama dari P&G dimanapun mereka beroperasi. Yang ketiga, menekankan penggunaan tim lintas fungsi guna melakukan kegiatan koordinasi khusus untuk akun tertentu dan struktur yang beroperasi berdasarkan proses yang diinformasikan. Yang keempat, setiap pelanggan harus diberi manajer akun global atau tim guna memberikan dukungan dan layanan pemasaran terkoordinasi di seluruh dunia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om.